Baik, selamat malam Bapak dosen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yang dimana membahas tentang penjelasan diagram alir pada penelitian eksperimen di lab teknik mesin Unimed. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja tugas saya ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Silitonga dengan NIM 52133220002. Baik, itu saja perkenalan diri yang dapat saya berikan hari ini. Lanjut saja, saya akan mempresentasikan materinya. Pada penelitian eksperimental di laboratorium teknik mesin Unimed Universitas Negeri Medan memiliki alur yang terstruktur dan sistematis. Diagram alir ini menyediakan gambaran visual yang jelas mengenai tahapan-tahapan kunci dalam proses penelitian tersebut. Pada pendahuluan yang pertama, latar belakang penelitian eksperimen di laboratorium teknik mesin Unimed bertujuan untuk menguji berbagai konsep dan hipotesis terkait bidang teknik mesin. Kemudian yang kedua itu pentingnya diagram alir ini membantu mengorganisir dan menjelaskan langkah-langkah penelitian secara terstruktur, memudahkan pemahaman dan implementasinya. Kemudian yang ketiga itu manfaat bagi peneliti. Diagram alir ini memberikan panduan yang jelas bagi peneliti dalam melaksanakan eksperimen dan memperoleh data yang akurat. Kemudian tujuan penelitian ini itu tujuan utamanya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai alur penelitian eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium teknik mesin Unimed. Kemudian tujuan tambahannya itu menyediakan panduan bagi mahasiswa dan peneliti untuk merancang dan melaksanakan penelitian eksperimen yang efektif. Kemudian manfaat praktisnya itu meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil penelitian eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium teknik mesin Unimed. Diagram alir penelitiannya yang pertama itu persiapan. Nah, pada fase awal ini yang mencakup perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan perancangan eksperimen. Kemudian tahap yang kedua itu pengambilan data. Proses pengumpulan data secara sistematis melalui eksperimen di laboratorium. Kemudian yang ketiga menganalisis data. Nah, pada tahap ini tahap pengolahan dan interpretasi data untuk menarik kesimpulan yang valid. Nah, pada tahap persiapan yang pertama itu ada rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian yang jelas dan dapat diuji secara eksperimental. Kemudian yang kedua itu tinjauan pustaka, mempelajari literatur terkait topik penelitian untuk memahami konsep dan temuan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu perancangan eksperimennya, merancang prosedur, step, dan parameter eksperimen yang akan dilakukan di laboratorium. Kemudian yang keempat itu penyiapan alat dan bahan, memastikan ketersediaan dan kesiapan semua peralatan, bahan, dan instrumen yang diperlukan untuk penelitian ini. Kemudian tahapan pengambilan data itu yang pertama itu melakukan pengukuran dan pencatatan data secara cermat dan akurat. Kemudian yang kedua itu pencatatan, mendokumentasikan seluruh proses dan hasil eksperimen secara sistematis. Kemudian yang ketiga itu melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi selama eksperimen secara rinci. Kemudian yang keempat itu visualisasi. Nah, di sini kita membuat visualisasi data dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram untuk analisis penelitian yang lebih lanjut. Kemudian kita masuk pada tahapan analisis data. Yang pertama itu pengolahan data. Nah, pada tahap ini melakukan perhitungan, transformasi, dan analisis data yang sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua itu interpretasi hasil, menafsirkan dan memahami makna dari data dan hasil eksperimen yang diperoleh. Kemudian yang ketiga itu pembahasan. Nah, di sini menghubungkan hasil eksperimen dengan teori dan penelitian yang sebelumnya terjadi
untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif atau saling berhubungan begitu. Nah, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama itu ringkasan penelitian. Diagram alir penelitian eksperimen di laboratorium teknik mesin Unimed menggambarkan alur yang sistematis dan terstruktur. Kemudian yang kedua, manfaat praktisnya. Diagram alir ini dapat membantu peneliti dalam merancang dan melaksanakan penelitian eksperimen yang efektif. Kemudian yang ketiga itu pengembangan lebih lanjut. Nah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian eksperimen yang lebih lanjut di bidang teknik mesin yang akan dilaksanakan di Laboratorium Teknik Mesin Universitas Negeri Medan. Nah, itu saja hasil kerja tugas yang dapat saya presentasikan hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang telah saya lakukan di video presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.